Pemirsa Apel TV dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam Muba Bersinergi Terus Berkarya. Bersama saya Rizky Rahmadani, inilah Muba Bersinergi Terus Berkarya selengkapnya. Mengawali informasi yang pertama untuk Anda pemirsa, upaya pengentasan kemiskinan serta membantu mengurangi beban masyarakat kurang mampu di Musi Banyuasin, PJ Bupati Muba Apriyadi menyerahkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah sebanyak kurang lebih 46 ton kepada warga Kecamatan Lais. Dan TNI kaget diproses dibawa ke kantor polisi. Nah, kalau bisa jangan. Pejabat Bupati Musi Banyuasin Haji Apriyadi Mahmud menyerahkan secara simbolis bantuan cadangan pangan pemerintah CPP tahap kedua tahun 2023 kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di halaman SD Negeri 2 Desa Purwosari, Kecamatan Lais pada Senin 18 September 2023. Bantuan pangan CPP tersebut merupakan program bantuan dari Badan Pangan Nasional dalam rangka melakukan antisipasi, mitigasi, dan pelaksanaan keperluan yang ditetapkan pemerintah. Di antaranya stabilitas harga, mengatasi permasalahan pangan, dan mengatasi krisis pangan serta pemberian bantuan pangan. PJ Bupati Apriyadi berharap bantuan pangan ini dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat penerima manfaat, sekaligus menjadi langkah konkret dari upaya menjaga stabilitas harga bahan pangan kebutuhan pokok masyarakat di Musi Banyuasin. Selain itu juga Apriyadi menambahkan hingga saat ini pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah merealisasikan 74% beras CPP kepada masyarakat dan hanya menyisakan 4 kecamatan yang belum terrealisasi dan akan diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 minggu ke depan. Beras cadangan yang dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya untuk Kecamatan Lais. Nah, untuk Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan hari ini kita sudah terrealisasi lebih kurang 74%. Tinggal menyisakan 4 kecamatan lagi, insya Allah besok lusa selesai. Nah, ini gunanya untuk apa? Pertama, memang program ini program bantuan dari pemerintah. Kemudian kedua, kita lakukan ini bersama-sama dengan Bulog ini adalah untuk menjaga agar harga beras di pasaran ini jangan naik terus. Kan hari ini harga beras di pasar 14.000 per kilo. Insya Allah kalau kita lakukan kegiatan ini, saya yakin dalam 1 minggu ke depan harga beras di Musi Banyuasin ini akan stabil dan akan turun bisa-bisa di harga 11-12. Menurut laporan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Musi Banyuasin Haji Ali Badri STMT, total penerima bantuan CPP tahap kedua di Kabupaten Musi Banyuasin yakni sebanyak 35.865 KPM. Khusus di Desa Purwosari ini, ada sebanyak 501 KPM yang menerima bantuan beras ini. Masing-masing KPM mendapatkan 10 kg beras. Ruzi Iskandar, PAL TV. Sementara itu pemirsa, disalurkannya bantuan beras murah kepada masyarakat melalui operasi pasar di Kecamatan Lawang Wetan oleh PJ Bupati Muba mendapatkan apresiasi dari pihak Bulog Sumsel Babel yang menyatakan Muba tercepat dan terbesar menyalurkan bantuan pangan se-Sumatera Selatan. Untuk meringankan beban masyarakat serta menekan laju inflasi di Musi Banyuasin, pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi kembali menyalurkan bantuan beras murah melalui operasi pasar di wilayah Kecamatan Lawang Wetan. Ada sebanyak 8 ton beras dan 800 kg minyak dan 800 kg gula untuk masyarakat Kecamatan Lawang Wetan. Gerak cepat penyaluran bantuan pangan yang digencarkan Pemkab Muba ini mendapatkan apresiasi langsung dari pimpinan perusahaan umum Bulog Kanwil Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Muhammad Alexander, saat menghadiri kegiatan operasi pasar di Kecamatan Lawang. Menurut Alexander, dalam mendukung pemerintah pusat, Musi Banyuasin ini tercatat sebagai salah satu kabupaten penyaluran bantuan pangan terbesar dan tercepat di Sumatera Selatan yang saat ini sudah sebesar 77,7% dialokasikan kurang lebih ada 358 ton untuk Kabupaten Musi Banyuasin. Pada hari ini kita sama-sama menyaksikan pelaksanaan pasar murah di Kecamatan Lawang Kabupaten Banyuasin. Kita di sini kita membagi beras beberapa komoditi Bulog
Sementara itu, PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi mengatakan, Pemkab Muba terus mengupayakan agar kebutuhan bahan pokok masyarakat tetap tersedia, cukup, dan harga yang terkendali melalui OPD terkait dengan melaksanakan operasi pasar bebas yang bekerja sama dengan Perum Bulog Drive Sumatera Selatan. Kita ini kan gini, harga beras, harga minyak, harga gula ini kan naiknya cukup tinggi nih karena dampak dari El Nino. Oleh karena itu, kami dari pemerintah kabupaten ini bekerja sama dengan Bulog itu mengambil inisiatif melakukan operasi pasar murah. Misalnya beras kita jual dengan harga Rp9.990 per kilogram. Artinya bahwa ada subsidi lebih kurang Rp25.000. Jadi harga tembusnya gula 5 kilo, gula 1 kilo, beras 5 kilo itu Rp67.000. Jadi memang sangat membantu. Buktinya masyarakat ini sangat antusias. Ini adalah untuk menjaga stabilisasi harga. Jangan sampai nanti harga beras itu tidak terkendali. Dan dalam rangka menjaga inflasi ini. Karena kita ini kan inflasi daerah ini harus kita jaga. Apriyadi, PAL TV. Pemirsa, Gubernur Sumsel Herman Deru dan PJ Bupati Muba Apriyadi menghadiri acara tablik akbar warga NU di lapangan sepak bola Desa Bukit Kencana, Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin. Gubernur Sumsel Herman Deru bersama pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi menghadiri acara tablik akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di lapangan sepak bola Desa Bukit Kencana, Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin. Tampak antusias, warga begitu bahagia menyambut kedatangan Gubernur Sumatera Selatan dan PJ Bupati Muba tersebut. Dalam pidatonya, Bupati Musi Banyuasin Apriyadi mengajak semua warga untuk terus meneladani sifat-sifat Rasulullah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari agar nuansa Islamian terus terjaga di wilayah Musi Banyuasin, khususnya Kecamatan Sungai Lilin. Tidak lupa Apriyadi mengingatkan dalam musim kemarau ini warga diminta untuk menjaga kebun dan lahan mereka dari bencana kebakaran hutan dan lahan dengan saling mengingatkan kepada sesama warga akan bahaya karhutla. Hal senada juga disampaikan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru secara spesial datang ke Musi Banyuasin untuk warga Desa Bukit Kencana. Gubernur Herman Deru mengatakan dalam peringatan Maulid Nabi tersebut diharapkan warga bukan hanya sebatas memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, tapi juga menjalankan ajaran-ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Bumi Kencana ini adalah satu momentum kita untuk mengenang Rasulullah 12 Rabiul Awal tahun gajah atau lebih kurang tanggal 28 September tahun ini. Jadi yang kita kenang bukan sekedar sosoknya yang mulia, tapi ajaran-ajarannya, bagaimana mengimplementasikan rukun Islam dan lain sebagainya sebagai kaum muslim. Ruzi Iskandar, PAL TV. Pemirsa, jemaah LDII Muba berharap bisa terus bersinergi dengan PJ Bupati Apriyadi. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Selanjutnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama dengan PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi menghadiri pengajian akbar Yayasan Darul Ilmi As-Samawi yang diikuti oleh jemaah LDII Kabupaten Muba di Masjid Miftahul Huda. Jemaah LDII pun berharap bisa terus bersinergi dengan PJ Bupati Muba. Padat jadwalnya, tapi hari ini Bapak berapa? 3 titik ini. Ratusan pengurus dan jemaah Dewan Pengurus Cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau DPC LDII Kabupaten Musi Banyuasin menyambut kedatangan PJ Bupati Apriyadi Mahmud bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
Rabu 20 September 2023 di Masjid Miftahul Huda, Kompleks LDDI Sungai Lilin Jaya, Kecamatan Sungai Lilin. Dalam rangka kegiatan pengajian akbar Yayasan Darul Ilmi As-Samawi yang diikuti jemaah LDI Kabupaten Muba. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sangat mengapresiasi kegiatan ini, di mana LDII Muba sangat bisa menerima siapa saja dalam menjalin silaturahmi, karena menurutnya silaturahmi adalah salah satu modal untuk pembangunan di Musi Banyuasin. Silaturahmi yang dibuat oleh LDII khususnya di Kabupaten Muba ini, bahwa silaturahmi kita junjung tinggi. Ini tentu sebagai modal kita membangun. Salah satu modal besar membangun itu karena kita guyup. Nah, guyup itu antar etnis, antar agama, moderasi di dalam beragama. Ini tentu LDII menunjukkan contoh bahwa bisa menerima siapa saja dan bisa diterima siapa saja. Sementara itu, PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi mengatakan, jika dirinya sangat bersyukur semua organisasi di Musi Banyuasin ini sangat rukun dan saling membantu, termasuk juga jemaah LDII, dan hal ini tentunya sangat membantu pemerintah daerah dalam menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan juga antar umat beragama. Hari ini saya mendampingi Pak Gubernur bersilaturahim dengan jemaah LDII Kabupaten Musi Banyuasin dan sekaligus meninjau masjid yang cukup bagus, tapi memang masih perlu penyelesaian, dan insya Allah tadi Pak Gubernur sudah berjanji akan membantu, dan kami selaku pimpinan di daerah ini sangat bersyukur nih, karena organisasi-organisasi seperti ini sangat guyup, sangat rukun, dan sangat membantu pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Musi Banyuasin. LDII ini jemaahnya banyak dan kompak. Di pelosok-pelosok wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ini cukup banyak jemaah-jemaah LDII, dan mereka menjaga kekompakan dan saling hormat-menghormati, menjaga toleransi antar umat beragama juga cukup tinggi. Ruzi Iskandar, PAL TV. Pemirsa, PJ Bupati Muba Apriyadi menghadiri rapat pimpinan daerah Sumatera Selatan guna membahas persiapan dan potensi masalah yang mungkin timbul pada pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu 2024. Kepala UPD Provinsi dan Kabupaten Kota, Bapak Ibu tamu dari handphone untuk tidak. Para pimpinan daerah Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi teknis, membahas persiapan dan potensi masalah yang mungkin timbul pada pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu tahun 2024 mendatang di Hotel Windam, Palembang. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, mulai dari Gubernur, Bupati, Wali Kota se-Sumatera Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Kapolda Sumsel, Pangdam Sriwijaya, Kejati Sumsel, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan pentingnya memastikan pemilu 2024 berlangsung secara aman, adil, dan transparan, hingga dapat mewujudkan Sumatera Selatan zero konflik pada pemilu mendatang. Hari ini kita ini rapat pindah semata-mata menyamakan frekuensi. Jangan gawe bagus ini, niat baik ini tercoreng-moreng hanya karena masalah keuangan, masalah Kamtibmas, masalah ketidakdewasaan berpolitik. Maka tugas kita Forkompinda ini membuat ini tetap kondusif, pesta demokrasi berjalan baik, hasil pemilunya jurdil dan sesuai dengan harapan masyarakat. Itu yang kita harapkan. Jadi frekuensi ini harus satu narasi. Di hal lain kita butuh komitmen bahwa kita tetap harus menjadi provinsi dengan status zero konflik. Sementara itu, PJ Bupati Muba Apriyadi yang hadir dalam rapat koordinasi ini memastikan jika Kabupaten Muba sudah 70% siap menghadapi pemilu 2024, terutama untuk anggaran, penyelenggara baik tingkat KPU dan Bawaslu. Sebelum rapat Porkopimda tingkat provinsi, Pemkab Musi Banyuasin telah melakukan rapat Porkopimda di tingkat kabupaten sebanyak 3 kali.
Hadir di sini seluruh bupati, wali kota dan Forkopimda, dan alhamdulillah kami Musi Banyuasin sebelum rapat koordinasi tingkat provinsi ini kami sudah 3 kali di daerah melaksanakan rapat. Terakhir tanggal 19 kami rapat Forkopimda dan seluruh perangkat daerah, KPU, Bawaslu dan seluruh penyelenggara tingkat kecamatan juga sudah kami lakukan dan hari ini akan dilaporkan. Alhamdulillah anggaran, personil, sarpras insya Allah Musi Banyuasin siap. Baik, berarti kalau dihitungan persen, berapa persen Banyuasin siap menjalani pemilu 2024? Dari sisi tahapan itu, kalau dari sisi persentase ya mungkin kami sudah 70% siap. Anggaran sudah kita alokasikan. Kemudian pasukan artinya penyelenggara baik tingkat KPU, Bawaslu, kemudian PPK, PPS dan Panwascam sudah kita siap. Jadi tahapan-tahapan yang diikuti sekarang memang benar-benar kita ikuti, dan yang paling penting kami jaga itu agar jangan terjadi ada konflik-konflik sosial terkait dengan tahapan-tahapan, dan alhamdulillah sampai dengan sekarang tidak ada, semuanya berjalan sesuai dengan tahapan yang ada. Rapat koordinasi sendiri menjadi tonggak penting dalam persiapan Sumatera Selatan menghadapi pemilu 2024. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, KPU, dan Bawaslu Sumatera Selatan, sehingga pemilu berjalan transparan, demokratis, dan berjalan dengan baik untuk kepentingan seluruh warga Sumsel. Irawan, PAL TV. Pemirsa, PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi meresmikan gedung UKK Imigrasi kelas 1 TPI Palembang di Musi Banyuasin, bertempat di Jalan Merdeka, Kota Sekayu. PJ Bupati Apriyadi berharap adanya gedung UKK Imigrasi ini dapat mempermudah masyarakat untuk dapat mengurus paspor dan urusan imigrasi lainnya. Izin Pak Bupati, kita akan hitung mundur. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Baik, telah diresmikan kantor UKK Imigrasi Kabupaten Musi Banyuasin. Warga Kabupaten Musi Banyuasin kini tak perlu keluar kota untuk mengurus paspor atau urusan imigrasi lainnya. Sebab saat ini Musi Banyuasin telah memiliki kantor unit kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang di Kabupaten Musi Banyuasin yang telah di-launching langsung oleh PJ Bupati Musi Banyuasin Haji Apriyadi Mahmud pada Selasa 19 September 2023 di Jalan Merdeka, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu. Di mana launching kantor imigrasi di Sekayu ini sebagai penanda bahwa UKK kelas 1 TPI Palembang di Kota Sekayu sudah siap untuk beroperasi dan melayani masyarakat guna mengurus keimigrasian dan lain sebagainya. Hal ini merupakan komitmen pimpinan daerah dan sinergi antara pemerintah kabupaten dan Kemenkumham karena tidak semua daerah mampu menghadirkan lembaga kementerian pusat di daerah yang bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya warga Kota Sekayu. PJ Bupati Musi Banyuasin menyampaikan bahwa dengan dibukanya kantor pelayanan imigrasi ini, masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin merasa bangga karena diresmikannya UKK Imigrasi kelas 1 TPI Palembang di Kabupaten Musi Banyuasin yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus keperluannya dalam urusan imigrasi dan lebih menghemat biaya. Karena ini adalah bentuk layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya melihat bahwa masyarakat Musi Banyuasin ini antusiasmenya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, terutama beribadah, umroh, dan barangkali juga dalam rangka persiapan barangkali ibadah haji, Pak ya, terutama umroh yang paling banyak. Kemudian berjalan ke luar negeri ini ada menyekolahkan anak, kemudian ada berobat, cukup banyak. Oleh karena itu menurut saya sangat layak dan sangat pantas untuk Kabupaten Muba ada kantor pelayanan imigrasi. Ruzi Iskandar, PAL TV. PJ Bupati Muba lantik PJ Kades Bangun Harja. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Muba Bersinergi Terus Berkarya.
PJ Bupati Musi Banyuasin melantik PJ Kades Bangun Harja, Kecamatan Pelakat Tinggi, Musi Banyuasin, dan BPD Desa Sinarjaya, Bangkit Jaya, dan Talang Simpang, Kecamatan Jirak Jaya, Muba periode 2023-2029. Kabupaten Musi Banyuasin, inilah orang nomor 1 di Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan mundurnya Kades Panca Tunggal Kecamatan Sungai Lilin Musi Banyuasin karena maju sebagai bacalek di 2024 mendatang, PJ Bupati Musi Banyuasin akhirnya secara resmi melantik PJ Kades Panca Tunggal, yakni Rabiul, menggantikan Kades lama yang mengundurkan diri karena maju sebagai bacalek 2024 Eko Supriyadi di Gedung Balai Desa Gajah Tunggal pada Rabu 20 September 2023. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi berpesan kepada PJ Kades yang dilantik agar mampu menjalankan tugasnya sebaik-baik mungkin dalam melayani masyarakat Desa Panca Tunggal, serta harus menjaga kondusivitas warga desa dari berbagai konflik sosial. Selain itu juga dalam kunjungan ini, Camat Sungai Lilin Chandra sempat pamitan dengan warga dan PJ Bupati Apriyadi karena akan memasuki masa purna bakti per 1 Oktober 2023. Penjabat Bupati Musi Banyuasin. Desa Bangun Harja, Kecamatan Pelakat Tinggi yang baru dilantik, kepada Bapak Sudarno SHMSI kita berikan tepuk tangan yang meriah. Menanggapi hal itu, Apriyadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Camat Sungai Lilin Chandra yang selama ini sudah mengabdi selama puluhan tahun kepada pemerintah khususnya Kabupaten Musi Banyuasin. Dan ia juga mengatakan sudah menyiapkan camat baru yang akan menggantikan tugas camat lama untuk melanjutkan kebijakan di Kecamatan Sungai Lilin. Untuk kunker agenda hari ini apa aja ini? Hari ini kita melantik Kades dan BPD ya, Kades Bangun Harja dan BPD dari Kecamatan Jirak Jaya 3 desa. Ini kenapa dilantik? Karena Kades definitifnya itu mengundurkan diri, dia berkeinginan untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi secara aturan mereka harus, Kadesnya harus diganti dan kita ganti dengan yang baru yang berasal dari kantor camat. Saya sudah menyampaikan pesan kepada Pak Kades yang baru dilantik ini agar netral, jangan ikut berpolitik di dalam pileg ini. Ya. Anggota BPD Talang Simpang perwakilan Dusun 3 dan 4. M. Fadil, anggota BPD Talang Simpang perwakilan Dusun 5 dan 6. 1. Kita kasih salam hadirin sekalian kepada yang terhormat kepada Ibu Nafsia dengan bantuan Musi Banyuasin, bantuan sembako kepada 21 orang penerima Masjid Al-Muhammad yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu. Ruzi Iskandar, PAL TV. Sementara itu pemirsa, saat melantik PJ Kades Panca Tunggal Sungai Lilin, PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi berpesan kepada PJ Kades untuk dapat menjalankan tugas dengan baik serta menjaga kondusivitas warga. Kabupaten Musi Banyuasin, inilah orang nomor 1 di Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan mundurnya Kades Panca Tunggal Kecamatan Sungai Lilin Muba karena maju sebagai bacalek di 2024 mendatang, PJ Bupati Musi Banyuasin akhirnya secara resmi melantik PJ Kades Panca Tunggal yakni Rabiul, menggantikan Kades lama yang mengundurkan diri karena maju sebagai bacalek 2024 Eko Supriyadi di Gedung Balai Desa Gajah Tunggal pada Rabu 20 September 2023. PJ Bupati Muba Apriyadi berpesan kepada PJ Kades yang dilantik agar mampu menjalankan tugasnya sebaik-baik mungkin dalam melayani masyarakat Desa Panca Tunggal serta harus menjaga kondusivitas warga desa dari berbagai konflik sosial. Selain itu juga dalam kunjungan ini, Camat Sungai Lilin Chandra Semat berpamitan dengan warga dan PJ Bupati Apriyadi karena akan memasuki masa purna bakti per 1 Oktober 2023. Menanggapi hal itu, Apriyadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Camat Sungai Lilin Chandra yang selama ini sudah mengabdi selama puluhan tahun kepada pemerintah khususnya Kabupaten Musi Banyuasin. Dan ia juga mengatakan sudah menyiapkan camat baru yang akan menggantikan tugas camat lama untuk melanjutkan kebijakan di Kecamatan Sungai Lilin.
Hari ini kita melantik Kades dan BPD ya, Kades Bangunarja dan BPD dari Kecamatan Jenajaya 3 desa. Ini kenapa dilantik? Karena Kades definitifnya itu mengundurkan diri, dia berkeinginan untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi secara aturan mereka Kadesnya harus diganti dan kita ganti dengan yang baru yang berasal dari kantor camat. Saya sudah menyampaikan pesan kepada Pak Kades yang baru dilantik ini agar netral, jangan ikut berpolitik di dalam pileg ini. Ruzi Iskandar, PAL TV. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan MUBA Bersinergi Terus Berkarya. Saya Rizky Rahmadani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.